Oke, sekarang kita menemukan cara alternatif yang mana kita menggunakan Flowfuse container ya. Jadi Flowfuse di sini ada dua, dashboard sama container. Makanya apa? Satu dashboard ini bisa manage semua project Flowfuse. Nah, di sini sebenarnya bisa untuk Windows, Linux, termasuk ARM ya, yang kayak Raspberry, STB, IndiHome dan sebagainya. Nah, mereka nyediain versi yang berbayar, ada juga versi yang gratis. Kalau gratis kita harus hosting sendiri nih. Nah, di sini kita bukannya Flowfuse installer nih, Flowfuse installer. Oke. Nah, kok bekas pas. Nah, udah gampang lah. Flowfuse installer GitHub. Nah, kita buka nih. Nah, kemudian kita ini rilis. Nah, dia rilis minggu lalu ya, versi 2.3. Nah, kemudian kita ini nih, Flowforge ya, installer. Oke. Flowforge ya. Yang diinstal Flowforge ya, bukan Flowfuse-nya. Kemudian kita sini kita buka Nah, sebenarnya seperti ini nanti nih. Nah, coba kita ini ya, install Flowforge yang tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini nih kita bikin folder dulu namanya Flowforge. Nah, ini ya. Kita kok cut dulu nih, cut. Kita bikin folder baru namanya Flowforge biar sama deh. Flowforge. Oke. Kita paste. Oke. Try again. Oke, kita ekstrak. Nah, di sini. Nah, di sini nih kita mau install. Langsung aja nih. Kemudian kita yang ini install cover ini icon ini. Klik 2 kali. Nah, nanti dia akan ngecek semua. Node.js, npm, semua kan dicek dulu. Baru install Flowfuse atau Flowforge. Biar gampang ini caranya. Bedanya Flowforge dengan Flowfuse. Flowforge is now Flowfuse. Oh, iya sih sebenarnya. Sama-sama dong sama. Namanya lama nih. Flowforge tuh nama lama. Flowfuse nama baru. Udah gitu aja tuh. Simpel kayak gitu. Oke. Nanti dia akan install. Oke. Nah, nanti dia akan cek lagi nih habis install Flowfuse, installing latest node as a stack. Udah tunggu aja. Nah, udah kan? Nah, nanti akan di-install sini. Nah, oke. Kemudian nanti dia akan di-install sini nih, bin. Nah, Flowforge. Nah, kalau klik 2 kali nih, Flowforge. Nah, nanti di sini. Atau Flowfuse lah, sebenarnya sama aja sih. Ganti nama doang sebenarnya. Nah, sini nih. Nanti kita buka ini nih. 3000 setup. Ya, localhost 3000/setup. Oke. Kalau kita nggak pakai setup gimana ya? Oh, nah. Oke, start setup. Nanti kita akan buat local user buat manage semuanya. Jadi kayak gerbang utamanya lah. Saya namain misalnya Ismail. Username-nya ya. Oke, ini juga sama sih. Saya bergampang. Nah, kemudian passwordnya ya. Oke. Klik next. Nah, nanti dia kan ada Flowfuse Community Edition ya, CE. Nah, kalau punya lesson yang enterprise bisa di input, tapi karena kita pakai C aja nih. Nah, nanti dia versi ini nih bawaannya.
Terus penggunaan RAM-nya 256 udah cukup lah. 256 MB di STB juga cukup. Next, login to Flowviews. Oke, kita login ya. Oke. Oke. Nah, habis itu kita select starter. Namanya apa ya? Development. Production lah. Karena udah jalan ya. Oke. Terserah sih nama sih. Create team. Nah, di sini sebenarnya ada dua istilah nih ya. Satu application, satu instant. Nah, jadi berat application itu foldernya utama lah. Di dalamnya ada banyak project. Nah, kita nama misalnya project main misalnya. Ya kan? Create no treat instant. Oke. Next. Nanti namanya apa ya? No treat sheet misalnya. Namanya terserah. No treat version ini. Dah. Ini sebenarnya random nama sih. Bisa dihapus juga nggak masalah. Dah. Oke. Next lagi. Nanti udah create application. Nanti dia kan membuat ini. Terus kemudian nih localhost 12080. Oke. Ntar ya. Kemudian kita open editor. Wih, canggih ya. Nah, next. Ya kan? Secara default dia itu pakainya tadi. Nah, kita klik Flowfish ya. Application running. Nah, 12080. Tapi kita juga bisa sih edit di sini sih. Nah, terus kita X dulu ya. X dulu. Kita coba manage palette. Kita install Flowviews ya. Views. Nah, dashboardnya. Oke. Kita coba jalanin gimana cara buka si dashboardnya. Oke. Kita tunggu ya. Oke, selesai. Oke, close. Oke. Kita coba random dulu deh. Button, drop down, radio group. Oke. Kita default ya, klik 2 kali, group. Cuma pengen tes doang. Nah, udah group. Udah, oke. Deploy. Nah, kemudian kita buka ini nih. Nah, ini dashboard nih. 2.0. Terus ya kan. Yang paling bawah nih. Kemudian open dashboard. Nah, muncul kan? Atau di sini nih. Flowviews, tek nih. Nih yang application running. Nah, dia muncul nih dashboard. Nah. Oke, terus kedua adalah kita mau setting nih. Tambah baru. Misalnya namanya apa ya? Jadi di sini nih instant namain misalnya not read modbus. Not version 5. Oke, next lagi. Oke, create instant. Nah, nanti kan buat baru nih. Buatnya beda nih 12081. Nah, gitu. Enak kan? Enak. Open editor. Waduh. Sama kayak tadi nih. Oke, kita bikin baru nih. Manage palette. Dashboard. Ini kan sebenarnya udah deprecated ya. Oke lah. Coba contoh ada. Install. Ya kan? Tadi kita pakai Flowviews dashboard, sekarang pakai dashboard yang lama. Oke. Kita contoh dulu. Kemudian button nih. Button, drop down, suite. Oke. Kita bikin grup lagi. Bikin grup. Set. Oke. Add gitu aja. Add lagi. Dah. Ini yang suite kita setting ke home default. Oke, kita deploy. Nah, kemudian kita sini nih dashboard.
Saya lupa. Oke deh, balik. Flow views. Ini apa editor? Nggak muncul ya? Oke. Oh, salah, lupa saya. Ini pakai ini dashboard. Nih. Yang ini tanda panah nih atas. Nah, UI. Ya kan? Tapi karena di sini nggak didukung nih, nggak bisa langsung. Nah, di Flow Views application. Nah, nggak bisa. Tapi tetap kita bisa setting-setting. Nah, kalau kita install lagi di sini Flow Views misalnya, manage palette, kemudian kita install lagi Flow Views. Nah, oke. Nah, close, ya kan? Nah, kemudian Flow Views-nya mana ya? Dashboard 2 nih. Button misalnya. Ini yang punya dashboard 2. Nah, ini dashboard. Ini punya Flow Views. Nah, kita 2 kali, kemudian default, dah deploy. Jadi ada dua nih, dashboard sama dashboard 2. Nah, open dashboard. Muncul kan? Beda kan? Jadi yang satunya pakai UI. Ini UI, satu lagi dashboard. Nah, kalau kita lihat nih Flow Views di application, nah muncul tombol dashboard. Jadi hanya berlaku untuk kalau dia install Flow Views dashboard. Nah, selanjutnya adalah ini kan dashboard, kita tinggal buka ya. Set. Terus dashboard. Nah, kebuka kan? Nah, gimana caranya kita set password biar orang lain nggak bisa set buka dashboardnya? Bukan buka ini ya, adminnya ya. Dashboardnya kita kunci pakai password. Dan ini jauh lebih gampang ketimbang kita pakai cara lama. Kita akan bahas di berikutnya.